الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam jumlah yang sangat banyak. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa nikmati ibadah Ramadan yang baru saja kita lewati dan ibadah sholat Idul Fitri pada pagi ini. Semoga apa yang kita laksanakan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir zaman nanti. Ketika Ramadan kita akhiri kemarin sore, rasa sedih dan gembira bercampur menjadi satu dalam jiwa kita masing-masing. Sedih karena terasa cepat Ramadan berlalu, sementara kita merasakan Ramadan tahun ini belum begitu optimal kita memanfaatkannya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dibayang-bayangi perasaan belum tentu Ramadan di tahun mendatang kita bisa berjumpa lagi, karena usia kita belum tentu sampai kepada bulan Ramadan yang penuh berkah di tahun depan. Meskipun begitu, kita pun bergembira karena teringat akan janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beribadah Ramadan dengan baik berupa janji ampunan dosa kepada kita semua, sehingga kita dikembalikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu pula sebabnya mengapa takbir, tahlil, tasbih dan tahmid kita gemakan hingga pagi ini. Ikhwatul iman, dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan, man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minadz dzunubi ka yauma waladatuhu ummuhu. Apabila kita melaksanakan puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, maka ketika kita keluar dari bulan Ramadan, keluar jugalah segala dosa-dosa kita seperti keluarnya bayi dari perut ibunya. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, kita rasakan sekarang ini telah membuat kita memiliki jiwa yang baru, semangat yang baru. Begitulah memang seharusnya Idul Fitri kita pahami dan kita hayati. Jiwa baru yang bersih merupakan modal yang sangat berharga untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersih dari segala tindakan tercela yang telah mencoreng nama baik bangsa dan negara kita. Yang menjadi pertanyaan kita kemudian adalah, semangat apa saja yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan sesudah Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mengalami peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama bulan ini, yaitu Syawal, yang artinya peningkatan. Paling tidak ada 6 bentuk peningkatan semangat sebagai bukti bahwa kita telah memiliki semangat baru di hari yang fitri ini. Yang pertama adalah semangat pengabdian.
Pada dasarnya keberadaan kita dalam hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang luas. Karenanya semangat pengabdian harus terus menggelora dalam kehidupan kita. Masyarakat dan bangsa kita sekarang ini membutuhkan pemimpin dan rakyat yang memiliki semangat pengabdian untuk memperbaiki keadaan kita saat ini. Manakala semangat pengabdian hendak kita tunjukkan, maka pertanyaan ke dalam jiwa kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan adalah, apa yang bisa saya berikan kepada umat dan bangsa ini? Bukan apa yang bisa saya dapatkan dari umat dan bangsa ini, serta bukan jadi apa saya bila saya begini dan begitu. Ini yang sering terjadi. Kita selalu saja pamrih dalam melaksanakan apapun. Kita akan melakukan perbuatan ketika kita mengetahui apa yang akan kita dapatkan dari perbuatan yang kita lakukan itu. Sehingga keikhlasan kita di dalam melaksanakan amal itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita perbaiki bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi selalu berusaha agar keberadaannya bisa memberikan kontribusi manfaat kebaikan yang sebesar-besarnya. Ia pun merasa sangat rugi bila keberadaan dirinya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Al-Qudai dari Jabir radhiyallahu anhu. Dalam proses memperbaiki bangsa, hilangnya semangat pengabdian merupakan suatu yang sangat berbahaya. Hal ini karena bila yang demikian itu terjadi pada individu seseorang, maka ia akan berkembang menjadi ananiah, egois atau mementingkan diri sendiri tanpa mau melihat orang lain. Ia tidak peduli apakah ia bersalah atau tidak. Yang penting apa yang dia lakukan bisa memenuhi hajat dan keinginannya. Baginya tidak penting apakah dia mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan tersebut. Baginya segala ambisi harus bisa dicapai meskipun harus menghalalkan segala cara. Sedangkan bila hal ini terjadi pada kelompok, maka hal itu akan menimbulkan asabiah atau fanatisme kelompok secara berlebihan, menganggap kelompoknya yang paling hebat, yang paling benar, yang lain salah. Ini juga akan berbahaya, ikhwati fillah, karena dia akan merusak sendi-sendi tauhidul ummah, sendi-sendi persatuan umat dan persatuan bangsa secara keseluruhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang sama-sama insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yang kedua, jiwa yang baru seharusnya memiliki semangat pelayanan. Setiap orang, apalagi seorang pemimpin, seharusnya bisa melayani orang lain dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan kelanjutan dari semangat pengabdian. Karena itu dalam sejarah kepemimpinan Islam kita dapati banyak pemimpin yang begitu cinta kepada rakyatnya sehingga ia mau melayani rakyat yang dipimpinnya itu. Satu di antaranya adalah Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sering beliau pada malam hari keluar untuk mengunjungi rakyatnya dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan ketika beliau melakukan hal itu, suatu saat dilihat oleh sahabatnya Thalhah radhiyallahu anhu. Beliau melihat Umar bin Khattab memasuki satu rumah. Maka besok paginya Thalhah mendatangi rumah seorang nenek yang sudah tidak mampu berjalan tersebut. Rumah yang didatangi oleh Umar bin Khattab semalam. Ia bertanya kepada si nenek itu, ada urusan apa Khalifah Umar datang kemari semalam? Wanita itu menjawab, sudah lama ia berbuat seperti itu. Ia melayani kebutuhanku dan menghiburku di kala sedih. Mendengar hal itu, Thalhah berkata, celaka engkau wahai Thalhah, karena engkau selalu kalah dengan Umar. Begitulah
Tolhah menyesali dirinya. Jadi ihwatul iman, para pemimpin Islam dahulu itu bukan hanya sekedar ingin mengangkat citra dirinya untuk turun ke bawah melihat rakyatnya, tidak. Bukan untuk popularitas, bukan. Tapi benar-benar ingin menyelami nasib rakyatnya. Kemudian mereka dengan serta-merta melayani dan membantunya. Sampai-sampai Umar bin Khattab, seorang kepala negara yang memiliki daerah yang sangat luas waktu itu, sempat-sempatnya mendatangi rumah seorang nenek. Dia bereskan rumahnya, dia sapu, dia per rumahnya, kemudian dia buatkan nenek itu makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar. Jika ada pemimpin yang seperti itu sekarang ini, insya Allah rakyat akan menjadi nyaman, tenang, tentram hatinya. Semangat untuk saling melayani itulah sekarang ini yang telah terkikis, bahkan hilang dari masyarakat kita. Lebih tragis lagi bila hal itu terjadi pada kalangan pemimpin yang seharusnya memang melayani orang-orang yang dipimpinnya. Ibadah Ramadan telah mendidik kita untuk memiliki semangat melayani yang disimbolkan dalam bentuk pengorbanan yang dilakukan, seperti dengan memberi makan dan minum kepada orang yang berbuka hingga menunaikan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah semangat baru yang harus kita miliki, semangat pembelaan. Ibadah Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi orang yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Karenanya setiap kita seharusnya siap membela dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dengan para sahabatnya ke Madinah, kaum muslimin yang berada di Madinah menunjukkan solidaritas yang sangat luar biasa. Mereka memberikan pertolongan dengan siap mengorbankan apa yang mereka miliki. Karenanya mereka disebut sebagai kaum Ansor, orang-orang yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, yaitu kaum Muhajirin yang datang dari Makkah. Mereka melakukan apa yang disebut dengan bahasa ukhuwah, adalah bahasa yang paling tinggi, yaitu al-i'thar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Allah memuji sifat mereka dalam surah Al-Hasyr. Mereka mengeluarkan apa yang mereka miliki untuk saudaranya yang datang dari Muhajirin, padahal mereka sendiri memerlukan apa yang mereka berikan itu kepada saudaranya. Ini yang disebut dengan isar, ihwati fillah. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Termasuk dalam konteks menjaga persatuan umat misalnya, mendahulukan kepentingan saudara kita supaya kita tetap bisa menjaga persatuan umat Islam, itu lebih dikedepankan daripada kita mempertahankan ijtihad dan pendapat kita. Contoh misalnya, ketika kita tidak kunut, lalu kita sholat di masjid yang kunut, tidak ada salahnya kita tetap mengangkat tangan, mengaminkan doa imam dalam sholat kunutnya. Ini tidak salah, dan bahkan dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian mazhabnya dikenal dengan mazhab Hambali yang membid'ahkan kunut, ihwatul iman. Tapi ketika beliau sholat di belakang Imam Syafi'i atau di belakang murid-muridnya Imam Syafi'i, beliau angkat tangannya, beliau aminkan doa kunutnya. Begitu juga Imam Syafi'i ketika berziarah ke majelis Imam Hanafi di Irak, kemudian beliau didaulat untuk menjadi imam dalam sholat subuh oleh pengikut Imam Hanafi. Ternyata beliau tidak membaca sholat doa kunut di dalam subuhnya. Mazhab Syafi'i adalah menyunahkan kunut. Beliau tidak membaca kunut dalam subuhnya. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau menjawab bahwa beliau sengaja melakukan ini untuk menghormati orang besar yang makamnya ada di samping masjid ini, yaitu Imam Hanafi, karena mazhab Hanafi tidak memakai kunut dalam sholat subuhnya. Tujuannya apa? Untuk mengedepankan persatuan umat.
Ini yang sering kali kita tidak miliki. Kita ego dengan apa yang kita yakini, sehingga kita tetap saja tidak mengangkat tangan ketika kita sholat bersama dengan saudara kita yang kunut atau sebaliknya. Ini juga sudah dipraktekkan oleh ulama besar kita Buya Hamka dan Khidam Khalid. Buya Hamka adalah dari Muhammadiyah, Kiai Haji Idham Khalid adalah ketua NU dan ketua MPR saat itu. Kalau Hamka menjadi imam subuh dan dia tahu ada Kiai Haji Idham Khalid menjadi makmumnya di belakang, beliau membaca doa kunut untuk menghormati Kiai Haji Idham Khalid selaku sesepuh NU. Sebaliknya juga begitu, ketika Kiai Haji Idham Khalid menjadi imam dan ada Hamka menjadi makmum di belakangnya, beliau tidak membaca kunut. Nah, ihwatul iman rahimakumullah, ini semangat melayani seperti ini ya, yang seharusnya kita kedepankan saat ini. Semangat untuk membela persatuan umat yang saat ini menjadi ujian bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semangat baru yang keempat adalah semangat memberdayakan umat. Sekarang ini kita semakin menyadari bahwa umat Islam sebenarnya umat yang memiliki potensi yang besar, tapi belum menghasilkan kekuatan yang berarti. Umat ini kita rasakan masih menjadi seperti buih di lautan yang sangat bergantung kepada mana arah ombak berlalu. Umat ini belum berdaya. Dalam kasus pemilu-pemilu yang lalu, umat ini diperjualbelikan untuk kepentingan politik yang justru tidak sejalan dengan politik Islam. Oleh karena itu, semangat baru yang kita miliki sekarang seharusnya kita juga mencerminkan semangat untuk meningkatkan pemberdayaan umat. Akidah umat ini harus berdaya, sehingga kuat ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemikirannya harus berdaya sehingga tidak mudah diombang-ambing oleh pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Dan amaliyahnya juga harus berdaya sehingga segala aktivitas yang dilakukannya berorientasi kepada kebaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini yang harus kita lakukan di masjid-masjid, di majelis-majelis. Ayo kita berdayakan umat Islam, berdayakan akidah mereka agar tidak berbuat syirik kepada Allah, berdayakan pikiran mereka agar mereka menjadi orang-orang yang memiliki pemikiran yang luas, agar mereka tidak cetek dan tidak seperti katak di dalam tempurung. Kemudian berdayakan amaliyahnya agar mereka memiliki kerja-kerja yang hebat, yang memberikan kebaikan bagi sesama di lingkungannya. Yang kelima, ihwatul iman, semangat pembinaan. Ketidakberdayaan umat Islam lebih karena umat ini belum mendapat pembinaan yang intensif atau sungguh-sungguh. Ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan dengan segala aktivitas pendukungnya membuat umat ini merasa memperoleh pembinaan. Oleh karena itu, pembinaan umat tidak akan berhenti seiring dengan berakhirnya Ramadan, tapi justru akan segera kita lanjutkan setelah ini. Untuk itu, masjid harus bisa kita jadikan sebagai basis pembentukan dan pembinaan umat. Pengurus dan jamaah masjid harus bahu-membahu bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk melestarikan pemakmuran masjid sebagaimana yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan di tahun ini. Semangat membina diri, membina keluarga, dan membina masyarakat ke arah kokohnya ketakwaan kepada Allah merupakan suatu yang sangat penting. Hal ini karena dengan iman dan takwa itulah keberkahan hidup akan kita peroleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Jamaah rahimakumullah, bisa jadi bencana demi bencana yang menimpa
negeri kita. Musibah demi musibah yang dialami oleh negeri yang kita cintai ini karena kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah meninggalkan nilai-nilai ketakwaan kita. Oleh karenanya mari dengan semangat Idul Fitri kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semangat baru yang keenam yang kita hasilkan dari ibadah Ramadan adalah semangat perjuangan. Ibadah Ramadan telah mendidik kita menjadi pejuang-pejuang Islam sejati. Karena itu kita dilatih untuk mampu berjuang melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang tidak terkendali itu bukan hanya membuat kita menjadi malas berjuang, tapi justru merusak nilai-nilai perjuangan itu sendiri. Sekarang setiap kita sangat dituntut untuk terlibat secara aktif dalam perjuangan membela umat dan memperjuangkan aspirasinya. Untuk itu jangan sampai ada di antara kita yang hanya mau hidup sendiri atau bersenang-senang dengan anggota keluarganya tanpa melibatkan diri dalam perjuangan ini. Apa bedanya kita yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang yang munafik? Bila kita tidak mau terlibat dalam perjuangan, orang-orang munafik adalah orang yang selalu menghindar dari tuntutan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam alasan. Manakala kita mau berjuang di jalan Allah, maka harus yang harus kita sadari adalah bahwa perjuangan itu harus dilakukan secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, karena memang memperjuangkan kebenaran itu berat. Kita harus memperjuangkan nasib umat Islam sekarang ini yang masih banyak yang miskin. Kita harus mengangkat umat Islam dari kemiskinan. Kita harus berdayakan ekonomi mereka. Kita harus memperjuangkan agar umat Islam kembali bersatu dalam kondisi saat ini yang terpecah belah. Ini adalah perjuangan yang tidak ringan. Menyatukan umat, tauhidul umat. Memperjuangkan politik Islam agar Islam memiliki pemimpin nanti. Umat ini atau masyarakat dan bangsa ini memiliki pemimpin Islam yang benar, yang beriman dan bertakwa, yang memiliki akhlakul karimah, yang mencintai dan menyayangi rakyatnya seperti para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya, di mana ketika mereka memerintah tidak dijumpai lagi pengemis-pengemis berlalu lalang di jalan-jalan karena mereka disejahterakan oleh pemimpinnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan rongrongan tantangan dari luar juga begitu besar, dari eksternal yang terus-menerus berupaya untuk mendiskreditkan Islam. Ini juga perlu kita hadapi. Kita harus berjuang untuk menghadapi itu. Proxy war tentang teroris misalnya yang terus dialamatkan ke umat Islam. Jadi kalau ada bahasa terorisme, selalu yang menjadi objeknya adalah Islam dan umat Islam. Israel yang biadab itu, yang membunuhi saudara-saudara kita di Palestina, termasuk saat ini mereka bombardir, mereka tembaki, mereka bom saudara-saudara kita yang sedang sholat di Masjid Al-Aqsa. 30 orang tewas, syahid, termasuk 7 anak-anak ikhwatul iman. Belum lama ini, baru 2 hari yang lalu. Mereka bombardir Gaza, bangunan runtuh, luluh lantah. Mereka telah melakukan kesadisan dan kekejaman yang sangat luar biasa, kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Tapi tidak pernah ada yang menyatakan baik orang maupun negara Israel teroris, Yahudi teroris. Orang-orang Hindu yang meluluhlantahkan masjid Ayodhya di India, tidak pernah mereka disebut teroris, ikhwatul iman.
tentara Burma, pemerintah Burma yang membunuh saudara-saudara kita di Burma, di Myanmar, tidak pernah mereka dituding sebagai teroris. Jadi kalau ada kata-kata teroris, pahami bahwa itu ditujukan kepada Islam dan umat Islam. Ini adalah proxy war yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada kita. Makanya kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang sedemikian ini. Apalagi ihwatul iman, ateisme juga sekarang sudah mulai kembali menunjukkan keberaniannya untuk merongrong negara kita, merubah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Mereka ingin rubah melalui parlemen dengan ketuhanan yang berkebudayaan, walaupun alhamdulillah bisa digagalkan. Terakhir mereka membuat buku sejarah, kamu sejarah Indonesia. Mereka tidak mencantumkan tokoh-tokoh Islam yang memiliki jasa yang sangat besar bagi kenegaraan, bagi kemerdekaan negara kita ini, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sementara tokoh-tokoh komunis mereka tulis di dalam buku itu. Apa maksudnya ini? Siapa yang menulis buku ini? Kalau bukan mereka atau orang yang memang simpati terhadap komunis, terhadap